Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4B dimanapun Anda berada. Kali ini kita bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya ya. Untuk hari ini Pak Guru akan belajar materi mapel IPA ya. Masih buku tema 1 ini ya. Tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Di subtema 1 yaitu tentang keberagaman budaya bangsaku. Ini masih tema 1. Muatan IPA di halaman 4. Sebelum pembelajaran dimulai, tujuan pembelajaran kali ini yaitu siswa menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan baik. Yang kedua, siswa menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari berbagai macam benda di sekitar dengan cermat. Yaitu tujuan pembelajaran untuk muatan IPA. Selanjutnya, Pak Guru akan menjelaskan ya. Di sini untuk muatan IPA yaitu Indonesia memiliki beragam kesenian daerah. Pada umumnya kesenian daerah didukung oleh musik tradisional daerah tersebut. Setiap alat musik mempunyai suara yang berbeda-beda bergantung pada bentuknya dan cara memainkannya. Keras pelannya alat musik dipengaruhi oleh getaran benda yang menghasilkan suara. Alat-alat musik tersebut jika dimainkan dapat menghasilkan bunyi yang indah. Tahukah kamu siswa yang dimaksud bunyi? Bunyi adalah getaran di udara atau pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui media. Sekali lagi ya, pengertian dari bunyi. Bunyi adalah getaran di udara atau pemampatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui media. Itu pengertian dari bunyi. Kemudian media atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, dan gas. Jadi gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, batu bara, atau udara. Itu contoh ya, gelombang bunyi yang dapat merambat misalnya di dalam air, batu bara, atau udara. Kemudian jika kamu memukul batu di dalam air, maka kamu akan mendengar suara pukulan tersebut. Demikian juga dengan ikan yang berenang di dalam kolam yang jernih. Kamu tentu akan beranggapan ikan-ikan tersebut tidak bersuara. Akan tetapi jika kamu menyelam ke dalam air, kamu akan mendengar suara gibasan ekor dan sirip ikan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa bunyi dapat merambat di dalam zat cair. Dengan bantuan alat seismograf, para ahli gempa dapat mendeteksi getaran gempa bumi. Getaran akan lebih kuat jika jaraknya lebih dekat pada sumber getar. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, kamu dapat menyimpulkan ya, bahwa bunyi yang terdengar bergantung pada jarak antara sumber bunyi dan pendengar. Jarak yang ditempuh bunyi tiap satuan waktu disebut cepat rambat bunyi. Sekali lagi, jarak yang ditempuh bunyi tiap satuan waktu disebut cepat rambat bunyi ya. Bunyi ditimbulkan oleh benda yang bergetar. Makin kuat benda bergetar, maka makin kuat bunyi yang ditimbulkannya. Begitu pula sebaliknya, semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sekali lagi, semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ya, terdapat berbagai macam sumber bunyi. Salah satunya yaitu alat musik. Ya, tahukah kalian syarat terjadinya bunyi? Adapun syarat terjadinya bunyi yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, terdapat benda yang bergetar. Yang kedua, terdapat media yang merambat bunyi.
Lagi yang kedua, terdapat media yang merambatkan bunyi. Yang ketiga, terdapat penerima yang berada di dalam jangkauan sumber bunyi. Tinggi rendahnya bunyi ditentukan oleh frekuensi, ya. Kuat lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudo. Banyaknya getaran per detik disebut frekuensi. Makin banyak getaran berarti frekuensinya makin besar. Akibatnya bunyi yang dihasilkan terdengar tinggi. Bunyi berdasarkan frekuensinya dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, infrasonik. Infrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Coba lihat ya. Ini di halaman, masih di halaman 5 ya. Di halaman 5. Nomor 2, audiosonik. Ya, audiosonik merupakan bunyi yang memiliki getaran antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang ketiga, ultrasonik. Ultrasonik merupakan bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Sifat-sifat bunyi antara lain dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat diredam. Ya, jadi sekali lagi, sifat-sifat bunyi antara lain dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat diredam. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Bunyi dapat memantul jika mengenai benda padat dan keras, seperti pada dinding, batu, kayu, besi, dan kaca. Bunyi dapat diredam oleh benda padat yang lunak seperti busa, karpet, dan kapas. Ya, itu pengertiannya dari materi IPA, yaitu tentang bunyi, ya, atau suara, ya. Selebihnya nanti kalian baca sendiri ya di rumah. Ini adalah muatan IPA di ini adalah muatan IPA ya di halaman 4 sampai halaman 5. Ya, nanti kalian bisa dibaca sendiri di rumah ya, belajar sendiri, dibaca materinya ya. Kemudian di situ ada penilaiannya. Ini ada pertanyaan ya, ada soal, nanti kalian diisi ya, dijawab, ditulis di buku tulis bisa, atau di buku LKS ini juga bisa ya. Nanti nih ada soal ya 1 sampai 5, kalian bisa dikerjakan ya di rumah, diisi, bisa di buku tulis atau di buku LKS di sini ya. Kalau tidak cukup, sebaiknya di buku tulis saja ya. Itu tetapi nanti ditulis muatan IPA halaman 5 ya, nomor 1 sampai 5 soalnya. Kemudian tugasnya atau hasilnya bisa difoto kemudian dikirim ya. Itu ada di sini ada tugas ya, tugas 1 sampai 5. Nanti kalian bisa kerjakan di rumah ya, di rumah, kemudian difoto, kemudian kirim ke Pak Guru hasil tugasnya ya. Ya, itu saja untuk materi Mapel IPA kali ini ya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar ya, jaga kesehatan di rumah dan terus belajar, semangat ya. Sampai di sini dulu untuk video pembelajaran kali ini. Bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya ya. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.